Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Para penumpang di dalam pesawat komersil mengalami momen-momen mengerikan ketika dua gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela saat pesawat tersebut parkir di Bandara Internasional Simon Bolivar. Inilah video yang direkam di dalam kabin menunjukkan pesawat terguncang hebat saat dua gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela. Pesawat Rutaka Airlines tersebut sedang mengoperasikan penerbangan dan berada di darat ketika gempa bumi terjadi, membuat para penumpang ketakutan. Gempa bumi mengguncang Venezuela Utara dengan selang waktu 39 detik pada tanggal 24 Juni lalu. Otoritas Venezuela menyatakan operasi penyelamatan terus berlanjut di Caracas dan daerah lain yang terkena dampak. Gempa bumi tersebut sejauh ini telah menewaskan 589 orang dan melukai lebih dari 2.900 orang. Sementara itu, seorang ayah dan putrinya yang masih kecil berhasil lolos dari bahaya setelah mendapat notifikasi bahaya gempa bumi dari ponsel hanya beberapa detik sebelum gempa dahsyat mengguncang Venezuela. Inilah momen ketika alarm gempa bumi berbunyi di sebuah ponsel, memberikan peringatan seorang ayah sekitar 10 detik sebelum gempa bumi berguncang. Pria tersebut segera menyelamatkan putrinya dan keduanya bergegas keluar tepat sebelum gempa bumi dahsyat terjadi. Video tersebut menjadi viral di media sosial dengan banyak pengguna menyebut peringatan itu sebagai alat penyelamat korban gempa. Tiga polisi di Gaza tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat serangan Zionis Israel di dekat kamp pengungsian Gaza. Rekaman video menunjukkan sebuah mobil yang dilalap api sementara ambulans dan tim pertahanan sipil berusaha menolong para korban. Menurut otoritas Gaza, 3 petugas polisi tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap sebuah kendaraan di dekat kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Para korban luka pun langsung dibawa ke rumah sakit Martir di Al-Aqsa di Deir al-Balah untuk mendapatkan perawatan. Pengamat menyebut saling serang antara Amerika Serikat Iran di kawasan Selat Hormuz mencederai perjanjian yang ditantangani oleh pada 17 Juni lalu. Dan berikut perbincangan kami dengan pengamat hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah.
saat ini biasanya memang 12 jam sejak kejadian itu memang ada kesimpang siuran informasi ya. Kalau saya merunut kepada CENTCOM seperti yang diklaim oleh Donald Trump, ini awal mulanya adalah laporan dari CENTCOM terjadinya serangan Iran atas kapal Singapura. Tapi kalau kita merunut kepada sumber-sumber dari China, itu dikatakan ini adalah respon Iran terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan di bagian selatan. Dan kalau kita merunut kepada China bahwa Iran menilai bahwa terjadi pelanggaran MOU. Jadi 12 jam ini pertama kita masih harus menyusun posisi ya, karena Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan Iran dan juga China dan CENTCOM itu memiliki referensi yang sama kuatnya. Tapi yang jelas sudah terjadi pelanggaran atas MOU yang dibuat tanggal 17 silam ya. Yang korbannya saat ini adalah kapal kargo dari Singapura dengan nama Ever Lovely, konon itu diterjang oleh peluru kendali Iran. Tapi kalau kita mencoba merunut ke dalam bahwa ternyata kalau Singapura dan Amerika Serikat itu kan memiliki suatu fakta militer ya. Fakta militer ini tidak terbuka. Walaupun di kalangan ASEAN kita mengatakan zone of peace, freedom, and neutrality dan fakta-fakta pertahanan itu akan berakhir pada waktunya. Tapi dalam kenyataannya memang Amerika Serikat sangat mendukung Singapura. Maka patut diduga ada suatu perjanjian keamanan dalam kondisi krisis saat ini antara Amerika Serikat dan Singapura. Memang dalam hal ini memang saya mencoba mengerti bagaimana awak kapal Singapura berpikir. Mereka tentunya bingung, lapornya kepada siapa? Lapor kepada Amerika Serikat tentunya akan menyinggung masyarakat Iran, tapi kalau melapor kepada Iran tentunya akan menyinggung kepentingan Amerika Serikat. Jadi untuk itu tentunya saya teringat pada statement dari Menteri Luar Negeri Singapura sekitar 10 hari lalu, Vivian Balakrishnan. Tentunya beliau mengatakan bahwa adalah hak semua kapal itu untuk terikat kepada United Nations Convention on the Law of the Sea. Itu adalah hak mereka. Cuman masalahnya dalam kondisi perang saat ini negara-negara pantai seperti Iran dan juga Oman itu menuntut kepastian. Apakah Anda ini kapal Anda membawa apa, tujuan kemana, kemudian juga tentunya akan ada konsekuensi kalau berurusan dengan Iran. Jadi tentunya ada biaya-biaya yang hendaknya mereka pastikan. Misalnya biaya-biaya transit, kemudian biaya insurance, biaya permit lewat, kemudian juga ada biaya untuk menghindari mines yang sudah terlanjur terbenam di dasar laut. Dan untuk itu tentunya hal ini kita memerlukan cek dan recheck informasi. Jadi bukan hanya sisi Amerika Serikat, bukan hanya sisi Iran, tapi juga kita bertanya kepada Singapura bagaimana hal ini sampai terjadi. Maka dimungkinkan juga awak kapal Singapura itu tidak berkomunikasi dengan jelas kepada ARGC. Jadi sampai 12 jam ke depan kita masih menunggu informasi yang terkini. Tapi yang sudah terjadi adalah harga minyak sudah terlanjur naik. Kalau kita perhatikan bahwa harga-harga di Brent itu sudah mulai naik, kemudian juga tampaknya harga-harga ke depan itu akan kembali seperti awal-awal krisis. Dan yang juga kita harus amati adalah perjanjian ini sudah ternoda, dan ke depan maka items dari kesepakatan yang 14 itu akan semakin sulit disepakati. Dan harus kita akui dalam berhubungan dengan angkatan bersenjata Iran, maka tentunya harus jelas frekuensi apa yang dipakai, kemudian IMO apakah dikonsultasikan juga dengan tidak, kemudian jalur-jalur keluar itu jalur-jalur utara ataupun jalur selatan yang digunakan. Maka untuk itu kita perlu berkomunikasi juga dengan kalangan Kementerian Luar Negeri Singapura untuk mendapatkan berita yang lebih adil. Demikian. Sebelumnya Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC. Kesepakatan damai ini tidak mengikut sertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah.